Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Star Podcast Manila Talk and Reveal. Jadi pada kesempatan kali ini saya Kiki Megawati Nurmawati bersama dengan Bapak Afin Nadir. Betul Pak benar. ya? Boleh diceritakan Pak pengalamannya selama di SMA Negeri 1 Lawang saat sekolah bagaimana Ya, Pak? jadi selama di SMA itu saya lebih banyak mungkin prosesnya belajar ya. Masya Allah. Karena saya ini jurusan fisika. Oh, iya. Kalau zaman dulu kan jurusannya fisika, masih biologi, fisika ya, Pak? sosial sama bahasa. Oh baik. Jadi saya masuk di jurusan fisika, kemudian itu kan dimulai kelas 2. Betul. Baru kelas 2 baru kita dipecah menjadi jurusan-jurusan itu. Oh, baik. Sehingga ya namanya orang fisika tahu sendiri lah. Iya. Mikirnya mesti angka, Iya, pusing ya Pak. berhubungan dengan pusing, PR setiap hari dan sebagainya, itu yang terjadi. Tapi di sela-sela itu alhamdulillah saya juga aktif di organisasi-organisasi yang ada di Semanila. Oh, baik. Ya. Jadi dulu saya sempat di Pramuka, sempat bantu-bantu di OSIS, di PMR. Baik. Kemudian ada dulu namanya PKS. PKS. PKS itu semacam polisinya sekolah. Oh, baik. Kedisiplinan berarti Pak? Bukan? Ketertiban? Banyak. Oh, banyak. Tidak hanya ketertiban. Baik. Kita biasanya kita itu ada jadwal ya, Oh, iya. bikin tugas Iya. untuk nyeberangin siswa-siswa. Kan dulu jalannya bukan yang sekarang kan. Iya, Dulu yang di depannya Gaya Baru itu. betul. Benar. Di Jadi Gaya. kami tiap pagi gantian dapat jadwal nyeberangin Masya Allah, siswa-siswa iya, yang mau berangkat ke sekolah. sekolah. Sehingga mau gak mau kita harus berangkat pagi-pagi sekali, apalagi kalau belum mengerjakan PR ya. Waduh. Harus lebih pagi ya Lebih Pak pagi ya? lagi Masya Allah, begitu. ya. Itu mungkin kalau zaman-zaman sekolah dulu ya. Jadi hampir tiap hari gitu ya. Kalau karena ada kegiatan banyak di sekolah, kami sering nginep di sekolah. Oh, Masya Allah. Karena kalau zaman sekarang itu kan gampang ya, bikin banner tinggal cetak, print, selesai. Betul. Kalau kami dulu tinggal gunting kertas, nempel satu-satu, gitu Pak, kan, ya? satu-satu Iya. harus pakai belatnya itu. Kemudian sudah beralih lagi ke styrofoam, Iya. harus bikin huruf lagi ditempel, belum ngecatnya dan Iya. sebagainya begitu. Betul. Itu yang Iya. mungkin Sama pengalaman Pak, saya. saya di kan sekolah. juga alumni 2017 ya, Oh, waktu gitu. masih mengalami sih menginap di sekolah, Oke. kemudian bikin banner tuh masih tulis tangan, Iya, iya, untuk iya. acara tuh hampir subuh ya Pak ya, sampai Benar. subuh tuh tidak tidur gitu ya, Benar, untuk benar. menyukseskan acaranya, Iya. gitu sih. Berarti Bapak Afin ini masuknya tahun 92? 92 masuk, Oke, benar. terus lulusnya Lulus 95? 95. Oh Benar. baik Bapak. Kemudian Pak, setelah SMA berarti melanjutkan kemana Pak pendidikannya? Saya dulu sempat di program SNMPTN ya dulu Oh, ya. alhamdulillah. Sorry, bukan Jalur undangan? SNMPTN. Iya, kalau dulu namanya PMDK. PMDK, betul. Di PMDK itu kebetulan saya masuk di salah satu perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran. Masya Allah. Kemudian balik lagi biaya kedokteran kan cukup tinggi ya. Iya, betul. Karena kami keluarga yang ya pas-pasan, Iya. sehingga saya harus keluar dari Fakultas Kedokteran. Oh, Masya Allah. Baru saya masuk di perguruan tinggi di tahun berikutnya, Iya. gitu ya. Jadi 1 tahun saya nggak kuliah, akhirnya saya baru bisa kuliah di tahun 96. Iya. 96 saya mencari kampus yang saat itu mungkin cari yang biaya paling murah saat itu. Akhirnya saya nemu Universitas Islam Malang. Iya. Di Universitas Islam Malang nggak ada kedokteran saat itu, nggak kayak sekarang yang sudah megah dan sebagainya gitu kan. Akhirnya saya dengan ngambil keputusan, saya ngambil jurusan teknik mesin, bukan karena saya suka mesin, nggak. Iya. Satu, gengsi saya orang eksak, Iya. gitu kan. Dua, karena ini ada sepupu saya, Iya. itu kan juga orang teknik mesin. Iya. Sehingga saya berpikir, saya kuliah teknik mesin supaya nggak perlu beli buku. Oh, begitu prinsipnya ya. Oke. Iya, supaya nggak beli buku Iya, gitu kan, ngapain beli tujuannya. buku Iya. gitu. Kemudian? Nah, sudah akhirnya saya masuk di sana dengan kita tahu sendiri anak-anak teknik itu zaman segitu itu secepat-cepatnya itu 5 tahun baru selesai. Oh, baru Masya lulus Allah. gitu Iya, kan. iya, Ya, iya. Alhamdulillah saya di Fakultas Teknik itu
bisa dibilang lulusan tercepat di Alhamdulillah. Fakultas Teknik itu. 4 tahun saya selesaikan. Iya. Dengan mungkin sampai sekarang IPK saya masih dianggap Paling bagus. tertinggi. Oh, Masya Allah. Sampai sekarang ya? Fakultas Teknik. Iya, sampai sekarang. Masya Allah. Di situ itu kalau kuliah gitu Iya, ya. betul. Dan kuliah saya memang tidak hanya sekedar kuliah, malah saya banyak aktif di organisasi. Organisasi di masa S1 Iya. saya jenjangnya sudah nasional. Jadi saya sempat bagian dari presidium Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia pernah. Wow. Kemudian luar biasa. presidium Perhimpunan Pers Mahasiswa se-Indonesia pernah. Masya Allah. Pernah jadi ketua umum Perhimpunan Mahasiswa Teknik se-Indonesia. Wow. Itu di organisasi yang nasional, yang di lokal pasti jauh lebih banyak gitu Iya. ya, aktivitas-aktivitas yang saya lakukan. Berikutnya saya lanjut kuliah di Fakultas Teknik Industri Iya. di Universitas Indonesia. Itu S2 berarti, Pak? S2 Oh, betul. di Universitas Indonesia. Habis itu setelah saya di teknik industri, tiba-tiba saya nggak suka di teknik Waduh. gitu. Seolah-olah wah bukan jiwa saya ya teknik gitu kan. Hanya suka di organisasinya aja dan sebagainya. Kemudian saya ada kesempatan untuk belajar di 6 negara bagian di Amerika. Masya Allah. Mulai dari New York, kemudian Washington DC, New York, Michigan, Missouri, kemudian ke Atlanta, Georgia, baru terakhir di Los Angeles. Di situ kami belajar fokus pada leadership, tentang kepemimpinan dan pemberdayaan. Masya Allah. Jadi kami roadshow dari negara-negara itu untuk diskusi banyak dengan baik itu di Gedung Putih, kemudian di Gedung Capitol Hill, kalau di sini DPR MPR gitu Iya, kan. iya. Wow, Kita keren. diskusi di sana banyak Iya, iya. hal yang bisa kita diskusikan, dan memang saya banyak mengambil pengalaman di sana. Alhamdulillah. Apalagi yang di Atlanta ya, di Georgia itu, Iya. saya selain kunjungan ke perusahaannya Coca-Cola, kemudian ke apa namanya CNN yang di sana, Iya. saya sempat belajar banyak di rumahnya Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. itu adalah tokoh Amerika yang membacakan pidato I Have a Dream, yang my apa God. namanya, yang memperjuangkan orang-orang kulit hitam. Oh, Masya Allah. Berarti Saya- Bapak ke rumahnya beliau? Ke rumahnya beliau, Wow. karena rumahnya itu sekarang dijadikan sebagai museum dan dikembalikan sesuai dengan bangunan zaman saat itu. Oh, iya. Banyak cerita yang saya ambil di sana, sehingga saya pulang dari Amerika, saya membuat program motivasi yang saya kasih tema I Have a Dream, bahwa setiap orang itu boleh bermimpi, boleh punya cita-cita dan sebagainya. Iya. Habis dari sana saya ingin mengenal dunia pendidikan. Akhirnya saya coba-coba ngambil S2 lagi di Universitas Negeri Malang, ngambil jurusan pendidikan luar sekolah. Oh. Sampai S3-nya saya di UM, UM. pendidikan luar sekolah itu. Wow, iya. Gitu. Luar biasa, Pak. Berarti pengalaman dari berbagai negara tadi akhirnya sekarang bisa ini ya, Pak ya, mendirikan desa Inggris ya? Ya, Desa Inggris Singosari sebetulnya sudah lama ya. Sudah lama. Sudah sejak tahun 2008 Betul. saya bangun. Sebetulnya bukan sebuah keinginan, Iya. tapi sebuah kecelakaan gitu kan. Sebuah kecelakaan untuk karena, mendirikan. Karena apa? Karena di awal saya nggak suka bahasa Inggris. Oh iya. Begitu. Nggak suka, ya karena saya adalah bagian dari sebagian besar orang menganggap bahasa Inggris susah. Betul. Bahasa Inggris sulit, bahasa Inggris rumit dan Iya. sebagainya Iya. gitu kan. Sehingga di zaman-zaman sekolah sampai sarjana pun saya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Masya Allah. Begitu. Nah, kemudian saya melihat banyak anak-anak yang pernah mengalami nasib kayak saya, lulus SMA nggak bisa kuliah gitu Iya, kan. iya. Akhirnya disitulah saya tergerak untuk mengumpulkan anak-anak muda itu untuk belajar bareng bahasa Inggris. Baik. Nah, baru setelah mereka 1 tahun tinggal di rumah saya, jika saya ada rezeki, gitu ya, Iya. ini catatannya, jika Iya. ada saya rezeki, Iya. maka saya akan kuliahkan mereka. Masya Allah. Sekarang sudah ada 103 anak yang sudah saya biayai kuliah. Alhamdulillah. Begitu. Nah, Luar itu biasa, yang Pak. yang di dunia pendidikan yang saya jalanin saat ini. Gitu. Wow, luar biasa ya Pak perjalanannya. Nah, sekarang kan alhamdulillahnya saya bisa mengenal Bapak itu
karena ada kegiatan IKA alumni Pak ya. Oh, IKA iya. alumni saya akhirnya mengenal ternyata Bapak Afin ini beliau pendiri Desa Inggris Yeay. begitu. Saya tahu dari Bapak Kepala Sekolah juga Oh, menceritakan gitu. tentang Bapak begitu. Nah, bagaimana Pak Bapak kan menjadi awalnya ketua panitia musyawarah besar Benar. begitu Pak. Bagaimana Pak kesan pesannya selama menjadi Ya. ketua MUBES gitu? Pastinya itu kan dimulai pada tanggal 14 Mei ya, Iya. 2022. 22 ya. Di mana pada saat itu ada pertemuan Silaturahmi ya. silaturahim seluruh alumni ya, Iya, seluruh alumni angkatan yang mungkin dihadiri Iya. cukup banyak saat Iya. itu. Akhirnya kemudian habis acara di kantin, Iya. kami dikumpulkan di perpustakaan, Iya. di mana di perpustakaan itu masing-masing angkatan diwakili oleh satu orang. Iya. Kalau saya awalnya menganggap saya ini sebagai korban, Korban. ya. Dikorbankan untuk jadi ketua Iya. panitia, gitu Iya, kan. iya, iya. Di mana ketua panitia itu kemudian saya dikasih kepanitiaan yang saya juga tidak pernah banyak mengenal mereka, Iya, karena betul. semua dari berbagai angkatan Iya. dan sebagainya. Saya tidak mengenal satu persatu bagaimana mereka dan Iya, sebagainya. iya. Akhirnya kita bikin grup, di grup pun kami juga hanya sekedar chatting dan nggak Iya. ngerti ini siapa, ini betul. bagaimana aktivitasnya apa dan Iya. sebagainya dan seterusnya. Proses berjalan sampai akhir Juli. Iya. Sampai akhir Juli itu hampir semuanya merasa pesimis bahwa kegiatan ini impossible. Begitu. Oh ya, hampir menyerah berarti Pak ya? Hampir semua panitia menyerah, bahkan ya sampai detik ini kami hanya bisa menghitung bisa saya hitung dengan jari orang-orang yang membantu dan bekerja sampai terwujudnya acara ini Masya gitu ya. Allah, iya. Ada banyak hal yang saya saya lakukan saat itu. Salah satunya adalah saya mencoba silaturahim, mendatangi alumni secara personal. Baik. Dari mulai angkatan pertama tahun 69, 70, 71 dan seterusnya sampai Baik. saya tuntas. Saya juga lakukan pertemuan-pertemuan di Jakarta. Iya. Kebetulan saya harus ke Jakarta. Saya datengin satu persatu alumni-alumni yang ada di sana Iya Pak. untuk mengenalkan lebih jauh. Masya Allah. Acara ini untuk apa? Baik. IKA ini apa? Iya. MUBES ini apa? Karena Iya. banyak dari alumni tidak pernah tahu IKA itu apa, kegiatannya apa. Iya Pak. Bahkan mungkin banyak yang menganggap bahwa buat apa kita mengadakan MUBES? Baik. Buang-buang duit, nggak ada fungsinya, nggak ada Nggak ininya dan bermanfaat, sebagainya. iya. Tapi kami dengan beberapa teman-teman khususnya di KSB ya, Ketua Sekretaris Bendahara, Iya. komitmen bahwa acara ini harus kita sukseskan. Masya Allah. Gitu. Dengan akhirnya kita di awal Agustus kami baru bergerak. Iya. Awal Agustus itu kami baru bergerak, at least kita punya waktu hanya 2 bulan, Iya. gitu ya, untuk mulai menggalang dana Iya Pak. dan lain sebagainya. Karena Iya. kita tidak pernah membebani angkatan. Iya Pak. Kami hanya membuka donasi Betul. setiap angkatan, monggo informasikan Sukarela ya, saja, Pak? sukarela. Nggih. Informasikan saja kepada alumni-alumni yang mau donasi silakan. Betul. Dan menghubungi kami Iya. dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah serangkaian acara sudah kita lakukan dan hari ini adalah hari terakhir Iya. dan semua orang menganggap ya sesuatu yang sudah berhasil dan Iya. kami bisa menghadirkan tokoh-tokoh mulai angkatan pertama sampai angkatan terakhir 2022 iya, gitu Pak. ya, termuda. Iya. Dan kami juga menghadirkan alumni-alumni yang saat ini menduduki posisi di tingkatan nasional gitu kan. Sudah ada Mas Koko yang di Kepala BRIN, Iya. ada Mas Satrio yang saat ini Direktur Utama Petrokimia Gresik, dan sebetulnya banyak sekali alumni-alumni kita yang Iya. menjabat posisi-posisi seperti itu. Begitu. Itu berkenaan dengan MUBES ya. Alhamdulillah ya. Terima Iya. kasih Pak. Alhamdulillah MUBES-nya berjalan dengan lancar dan Amin, semua amin. orang terlihat bahagia Pak. Bahagia sampai jam 12 malam mereka Iya, masih semangat untuk iya, mengikuti betul. acara itu Dan gitu. saya ucapkan selamat Ah. ya Pak kepada Bapak Afin karena setelah menjadi ketua panitia MUBES akhirnya kemarin ada pemilihan calon ketua IKA dan Bapak terpilih menjadi ketua IKA periode 2022 hingga 2027. Betul Pak? Ya. Betul.
Ya, ada yang mau disampaikan Pak, mungkin harapannya Oh saja iya, Pak, terakhir. sebetulnya bukan terpilih ya. Oh, bukan terpilih. Dikorbankan untuk kedua kalinya gitu kan. Ya. Jadi Baik, saya ini adalah iya. orang yang dikorbankan untuk kedua kalinya ketika Baik. teman-teman merasa tidak menemukan sosok yang harus membawa IKA ke depan Betul. ini, sehingga saya harus menjadi korban Baik. kedua kali Baik. untuk diminta Iya. memegang amanah sebagai ketua IKA. Iya. Di gerakan pagi itu, ya, itu apa namanya, sejak pagi Iya, iya. kami sudah lakukan chat dengan beberapa orang yang kita anggap mereka mampu untuk menjadi dewan pembina kita, Iya, iya. gitu kan? Baik. Dewan pembina kita, sehingga pada waktu pagi tadi hasil dari chat itu alhamdulillah beberapa tokoh-tokoh nasional sudah siap menyatakan kesiapannya secara tertulis kepada saya Iya. untuk bisa dan mau menjadi dewan pembina IKA Semanela periode Alhamdulillah. 2022 sampai Baik. 2027. Iya. Begitu. Baik, Pak. Nah. Oh my God. Udah cukup panjang perbincangan Iya. kita, Pak, ya tadi. Mungkin ada harapannya, Pak. Harapan Kedepannya untuk IKA IKA ke secara depan, singkat saja, Pak. kita harus memahami dan menjelaskan bahwa ikatan alumni adalah kelompok, komunitas, atau bahkan perkumpulan alumni-alumni yang harus memikirkan alumni-alumninya. Baik. Karena dengan memikirkan alumni-alumninya, kalau alumni-alumninya berdaya, saya yakin sekolah akan ikut bangga, sekolah akan ikut terlibat. Baik. Maka di sini kami sebagai pengurus IKA alumni, ya, berusaha menjadi jembatan Baik, Pak. antara alumni-alumni dengan sekolah yang saat ini mungkin ada sesuatu yang dibutuhkan daripada alumni, maka IKA siap menjembatani itu semuanya. Baik, Bapak. Gitu. Mungkin sekian, Pak. Terima Terima kasih kasih atas banyak. waktunya. Sama-sama. Saya ucapkan selamat sekali Iya, lagi. Semoga bisa terima mengemban kasih. amanah, Sambung doa Pak, ya. buat semuanya. Baik, iya, Pak. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih kepada Bapak Alvin. sama-sama. Saya Kiki Megani Rawati mengakhiri podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.